Halo semuanya, balik lagi di King Riban Channel. Seperti biasa, Riban bakal ngebahas topik yang anjay, efektif dan solidaritas. Apa sih? Seperti biasa, Riban bakal ngebahas yang seru-seruan dia. Yang dimana kali ini Riban bakal ngebahas motor 2 tak. Capek di sini yang punya motor 2 tak di rumahnya. Pokoknya buat tuh truk lover, pokoknya tonton nih video sampai akhir dia pokoknya ya. Jadi kali ini Riban bakal ngebahas topik yang cukup menarik dan kontroversi sebenarnya, yaitu kemungkinan motor dengan konfigurasi mesin 2 tak apakah ada kemungkinan akan dilegalkan di Indonesia. Nah, sebelum kita menyelam lebih ini, pastikan dah buat lu pada siapkan dulu sabuk pengaman gitu ya. Takutnya buat lu pada yang belum siap dengan terima fakta dan keadaan yang nantinya bakal kejadian gitu ya. Nah, selain itu Riban juga bakal ngebahas kalau misalkannya motor 2 tak diilegalkan, kenapa masih ada produksi motor trail 2 tak yang masih beredar dan legal. Nah, Riban juga bakal bahas tentang ini. Siapa tahu dari kalian ada yang nanya juga gitu kan. Nah, pertama kita bakalan lihat dulu dah dari sejarah dan popularitas motor 2 tak di Indonesia. Motor 2 tak memiliki sejarah panjang di Indonesia, terutama pada tahun 90-an hingga awal 2000-an. Motor ini dikenal dengan performanya yang bertenaga meski dengan kapasitas mesin yang relatif kecil. Salah satu motor 2 tak yang paling terkenal di Indonesia adalah Suzuki Satria dan Yamaha RXD. Bukannya gimana sebenarnya, jujur baik dia Riban mah suka bener demen motor 2 tak, kecuali kalau misalkan dia dengar knalpot bebukan RXD. Buset deh, no suara knalpot nusuk bener deh ke telinga. Nah, pertama kita lihat dulu nih spesifikasi dari motor 2 tak yang mengapa menjadi nih motor idaman semua orang gitu ya. Misalnya Suzuki Satria 120 menawarkan mesin berkapasitas cuman 120 cc tapi memiliki tenaga sampai 17 horsepower. Bayangin, setara sama CBR Klotok 150 yang bahkan lebih tinggi 1 HP. Sementara itu Yamaha RXD 135 hadir dengan tenaga yang sama, yaitu sekitar 18 HP-an ya kurang lebih, sama dah kayak si lele mah gitu ya. Jadi kalau misalkannya dilihat itu bisa 2 kali lipatnya kapasitas mesin. Output powernya itu dari motor 4 tak. Dan kecepatan yang bisa dicapai oleh motor ini memang sangat menarik bagi para penggemar kecepatan. Dan ini alasan mengapa kita mencintai motor 2 tak gitu ya, karena performanya dah yang emang wah pokoknya mah ya. Dan kita lihat dah sejak kapan ini motor 2 tak diperketat oleh regulasi. Sebenarnya pada pertengahan tahun 2000-an motor 2 tak mulai dilarang di banyak negara, termasuk Indonesia. Alasan utamanya adalah karena emisi gas buang yang dihasilkan oleh motor ini sangat tinggi. Mesin 2 tak dikenal kurang efisien dalam pembakaran bahan bakar, sehingga menciptakan polusi yang lebih banyak dibandingkan mesin 4 tak. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, emisi CO2 dari motor 2 tak bisa mencapai 30% lebih banyak daripada motor 4 tak. Bayangin, 30%. Selain itu, kebisingan yang dihasilkan menjadi masalah, terutama di daerah perkotaan yang padat penduduk. Bayangin kalau misalkannya ini motor-motor dah kopdar diatur tempat yang bukannya baik berisik digeber-geber sampai limit. Asapnya baik dah kayak kepulan kebakaran hutan dah nih komunitas motor kalau misalkannya dia kopdar. Nah, sekarang pertanyaan basic dan dasarnya, apa yang harus terjadi agar motor 2 tak dapat dilegalkan kembali? Tentu saja jika ada inovasi teknologi yang mampu menurunkan emisi dan meningkatkan efisiensi pembakaran. Misalnya teknologi injeksi elektronik pada mesin 2 tak yang bisa mengoptimalkan pembakaran bahan bakar. Beberapa pabrikan sudah mulai mengembangkan teknologi ini. Jika motor 2 tak diizinkan kembali, apa yang akan menjadi pembeda dengan model konvensional? Mungkin saja kita tidak akan
dengan menggunakan bahan bakar ramah lingkungan seperti biofuel dan sistem pembuangan yang lebih canggih untuk mengurangi polusi. Dengan begitu, motor 2 tak bisa menjadi pilihan yang menarik tanpa mengorbankan lingkungan. Kendati demikian, sebenarnya esensi motor 2 tak akan hilang jika suara dan asapnya itu tidak muncul dari motor. Karena yang menjadi masalah apalagi urusan regulasi itu karena asap yang dikeluarkan dan juga polusi dari motor tersebut. Yang dimana bila mana motor 2 tak tidak dengan suara ciri khasnya dan juga tanpa asap, esensi motor 2 tak sepertinya akan hilang. Nah, lalu kita lihat deh motor 2 tak yang masih populer di kalangan penggemar pada saat ini. Ya, meskipun ada larangan, motor 2 tak masih memiliki penggemar setia di Indonesia. Banyak komunitas yang berdedikasi untuk merawat dan memodifikasi motor ini. Beberapa modifikasi yang umum dilakukan antara lain penggantian knalpot, pengaturan mesin, dan penambahan aksesoris untuk meningkatkan performa. Di pasar sepeda motor bekas, motor 2 tak masih dicari dan harganya bisa cukup tinggi tergantung pada kondisi dan modifikasi yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa minat terhadap motor 2 tak belum sepenuhnya pudar. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi Ripan bahas, jika bila mana memang motor 2 tak menyalahi aturan regulasi, mengapa produksi motor 2 tak masih diproduksi untuk kebutuhan motor trail ataupun olahraga? Karena seperti yang kita tahu, motor trail olahraga gitu ya, motor 2 tak-nya tuh masih berada, masih diproduksi sampai sekarang. Misalnya KTM, Husqvarna, YZ, dan yang lain-lainnya. Nah, alasannya itu banyak. Nah, yang pertama karena ada fungsi khusus. Motor 2 tak umumnya dirancang untuk penggunaan di medan off-road dan perlombaan, di mana emisi dan kebisingan tidak seketat di jalan raya. Yang berarti di sini ada aturan berbeda antara untuk kebutuhan khusus ataupun untuk penggunaan sehari-hari terkait penggunaan motor dengan konfigurasi mesin 2 tak. Mereka memiliki spesifikasi yang berbeda dibandingkan dengan motor yang digunakan di jalan umum, dan pabrikan dapat memenuhi standar emisi yang lebih longgar untuk jenis kendaraan ini. Jadi bisa dibilang aturannya itu lebih fleksibel. Selain itu, penggunaan bahan bakar yang efisien. Meskipun mesin 2 tak dikenal menghasilkan emisi yang lebih tinggi, mereka juga menggunakan bahan bakar yang lebih efisien dalam konteks balapan dan kegiatan off-road. Banyak motor 2 tak tak menggunakan sistem pelumasan campuran yang dapat mengurangi konsumsi bahan bakar. Selain itu, ada regulasi dan kebijakan pemerintah, inovasi dan teknologi, dan permintaan pasar intinya. Jadi kalau misalkan kita lihat inti dari semua perbincangan ini, apakah ada kemungkinan motor 2 tak akan dilegalkan di Indonesia? Jawabannya mungkin saja jika ada perkembangan teknologi yang mendukung. Namun perlu diingat bahwa keselamatan dan kesehatan lingkungan adalah prioritas utama. Kita semua berharap agar pabrikan dapat berinovasi untuk menghadirkan mesin 2 tak yang ramah lingkungan, sehingga penggemar motor tetap menikmati performa tanpa mengorbankan kualitas udara. Jadi mungkin gitu baiklah pembahasan tentang bagaimana apakah ada kemungkinan motor 2 tak akan dilegalkan lagi di muka bumi ini atau enggak. Jawaban intinya bisa saja bila mana ada teknologi yang mutakhir.